balik lagi di podcast sejarah, tempat ngobrol santai tapi tetap bermakna. Bareng aku cerita, aku Bilkis. Aku Mas Diang, saya mau ngobrolin secara relevan sama kondisi saat ini. Dan aku Nabil, penggemar berat kisah-kisah perjuangan rakyat. Kalian pernah nggak sih nemu fakta sejarah yang ternyata saat ini isinya sedang terjadi? Misalnya pedagang kecil yang bersaing melawan pengusaha besar. Wah, sering kayak zaman penjajahan dulu. Dulu ada pedagang batik yang kewalahan melawan bangsa Belanda dan Tionghoa. Sekarang UMKM kita juga sedang kesulitan menghadapi toko daring dari luar negeri. Nah, itu sebabnya kita perlu ngobrolin syariat Islam. Organisasi yang melakukan perlawanan ekonomi untuk melawan ketidakadilan. Syarikat Islam awalnya bernama Syarikat Dagang Islam, didirikan pada tahun 1911 di Solo oleh Haji Samanhudi untuk membantu pedagang batik melawan dominasi pedagang Tionghoa yang mendapat hak istimewa dari Belanda. Pada tahun 1912, organisasi ini berganti nama menjadi Syarikat Islam yang diketuai oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Fokusnya nggak hanya ke ekonomi, tapi juga fokus ke politik. Jadi nggak heran kalau anggotanya melebihi ratusan ribu. Mereka melakukan boykot orientasi, membangun koperasi, bahkan membuat surat kabar sendiri yang bernama Putusan India. Keren banget kan? Jadi syariat Islam itu seperti usaha mandiri pada saat zaman penjajahan ya. Modalnya cuma bergotong royong dan melawan pengusaha ekonomi. Betul, mereka sadar kemerdekaan politik tidak akan berarti kalau ekonomi masih dikuasai oleh pihak asing. Di era sekarang, pasar bebas UMKM membutuhkan kearifan lokal dan hubungan kita bersama. Contohnya, dulu Syarikat Islam membolong dana untuk modal usaha anggota. Sekarang kita bisa tiru semangat itu lewat patungan online atau gerakan dukungan UMKM. Sayangnya, syariat Islam mencapai harga besar 2021 karena mereka dengan ada kelompok putih yang berfokus ke agama dan ada kelompok merah yang fokus ke sosialis. Tapi warisannya masih hidup. Kita masih butuh kerjasama, bukan saling bersaing antara rakyat kecil. Pelajaran pentingnya, perjuangan ekonomi harus tambah kompak, tidak boleh terpecah karena tantangan sekarang lebih rumit. Sebelum kita tutup, yuk kita bagi ide praktis yang kita bisa lakukan setelah dengerin episode ini. Aku mau ajakin kalian riset kecil-kecilan. Coba tanya ke orang tua atau orang dituakan di daerahmu. Apakah dulu pernah ada gerakan koperasi atau organisasi pedagang terinspirasi dari syariat Islam? Siapa tahu ada cerita seru yang belum pernah diketahui. Aku sih mulai dari ini mau aktif ke UMKM. Misalnya, libur lokal sambil ngobrol sama pemiliknya tentang perjuangan mereka. Kalau punya bahan kajian, aku promosiin UMKM lewat media sosial. Dan ikut komunitas yang ada di pelatihan untuk pengusaha kecil. Dan untuk anak muda, kalian bisa mulai dari hal yang sederhana, seperti mengikuti koperasi di lingkungan sekitar, mengikuti komunitas berusaha lokal, dan mendukung teman yang merintis usaha kecil. Yang penting kita bisa bergerak bersama. Wah, keren. Jadi kita nggak cuma sekedar mengenang sejarah, tapi kita bisa langsung ambil langkah nyata. Dan jangan lupa bagikan pengalaman kalian setelah coba ada ide tadi ya. Syarikat Islam bukan hanya tentang organisasi, tetapi perjuangan yang perlahan menyalakan api kemerdekaan. Syarikat Islam memberikan warna penting dalam sejarah bangsa. Itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah mendengarkan kami sampai di penghujung episode. See you!